فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Insyaallah kalau tidak terganggu dengan acara-acara. Insyaallah sebelum puasa lagi dah habis insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Mutamimah Ajurumiyah jilid yang kedua ini. Muka surat masih di pertengahan muka surat 262. Masih terkait dengan la nafiyah lil jins. Qala Syekh Suraihi hafizahullah aqul al-hasilu fi hadzal mabhas. Kesimpulan dari pembahasan ini anna ismala salah satu anwa, bahwasanya isim dari la nafiyah lil jins itu ada 3 jenis. Yang pertama mudhaf. Mudhaf sambil kita bayangkan yang disebutkan di dalam matanya itu. Yang mudhaf yang mana? Yaitu sebentar. Yaitu kalimat yang kalau yang disebutkan di matanya, mana matanya? Oh, yang di itu ya. La sahiba ilmin mamkutun. Tidak ada pemilik ilmu yang dibenci. Ini sekitar istilah Arab ya. Sahiba ilmin, iya ini mudhaf. Kemudian wa musyabbahun bil mudhaf, yang diserupakan dengan mudhaf, yaitu ada kelengkapannya, kelengkapan dari suatu mufrad. Contohnya la tali'an jabalan hadirun. Tidak ada yang menaiki gunung yang hadir sekarang. Tak ada pendaki gunung yang hadir sekarang. Ya gunung sedang basah licin atau apa terserah. Kemudian yang ketiga wa mufrad. Nah, mufrad yang sudah sering dilewati itu. La ilaha illallah misalkan. Tayyib. Kemudian kata beliau sekarang diperinci amal mudhaf, adapun mudhaf fa hukmuhu ayyakuna mu'raban mansuban bila. Maka hukumnya adalah mu'rab, bukan mabni alal fathah seperti yang kita lewati la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah, bukan. Tapi dia mansub, yaitu mansub biasa, jadi ada tanwinnya kalau dia mufrad. Bila hala kaunil idhofah. Baik, tatkala dalam situasi mudhaf la tufidu ta'rif, tapi tidak memberikan faedah ta'rif, yaitu ma'rifah. Masih bersifat secara kasarnya apa? Global istilahnya. Ka la rajulam ra'atin fiddar. Ini nerjemahkannya agak susah. Tidak ada lelaki seorang perempuan di rumah ini. Tapi contoh yang lebih sesuai apa? La zaujam ra'atin fiddar. Tidak ada suami seorang wanita di sini. Ada laki-laki tapi semuanya bujang, bukan suami seorang perempuan, istilahnya gitu. Ini menunjukkan dia bersifat masih nakirah, tidak bersifat ma'rifah. Di sini contohnya memang agak pelik. La rajulam ra'ah, gimana lelaki perempuan, tapi la zaujam ra'ah, tak ada suami seorang wanita di rumah ini. Jadi nakirah. Iya, dia tetap nakirah dia. Tidak menimbulkan ta'rif. Yang lain la ghairal haqqi mansur, tidak ada selain kebenaran yang tertolong. Ini juga umum, perkara apapun. Baik. Kemudian bagaimana cara menasabkannya? Kalau kita sudah tahu dia mu'rab, mansub, bukan mabni. Cara menasabkannya kata beliau wa nasbuhu, ada beberapa kemungkinan alamat nasabnya. Imma bil fathah, boleh jadi dengan fathah dalam isim mufrad. Demikian pula dalam jamak taksir. Kama fil amsilatil madkurah, seperti dalam contoh-contoh yang telah disebutkan, yang la ilaha bukan yang la ilaha illallah, tapi yang tadi itu, yang apa itu, la sahiba ilmin mamkutun, ya sahiba dia mufrad, maka dia
mansubnya adalah fathah. Boleh jadi juga dia adalah dibuat jamak taksir, dia juga seperti itu. Alamat nasabnya ya fathah, karena jamak taksir alamat nasabnya kan fathah. Contohnya berat apa? La ashaba ulumin mamkutuna, misalkan ashaba, dia pakai jamak taksir. Kemudian kemungkinan kedua alamat i'rabnya adalah au bil alif, yaitu alif ka la za ilmin khasirun, tidak ada pemilik ilmu yang merugi. Iya, berarti apa ini? Masuk dalam istilah asmaul khamsah, alamat nasabnya yaitu dengan alif. Apakah harus da? Mungkin yang lain tinggal disesuaikan. Mungkin apa ya? La aba rajulin mabghudun, misalkan. Tidak ada ayah dari seseorang yang dimarahi, misalkan, atau dibenci. Ini misalkan aja. Yaitu tak boleh karena dia isim la. Kita tahu la nafiyah lil jins, dia ya'malu amala inna yang sibul isma. Jadi isimnya harus mansub memang karena dia saudari inna. Iya. Maka harus mansub. Kemungkinan yang lain au bil ya, yaitu alamat nasabnya ya. Ini berlaku pada apa? Isim musanna dan pada jamak mudzakkar salim. Nahwu contohnya la kitabai hudan khairun minal kitabi was sunnah. Tidak ada dua kitab petunjuk yang lebih baik daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini mansubnya dengan ya karena dia isim musanna. La kitabai hudan. Nah, boleh juga dia adalah berupa jamak mudzakkar salim. Misalkan apa ya? La muslimina fi tilkal qaryah. Tidak ada kaum muslimin di desa yang itu, ya di desa orang kafir itu. Nah, muslimina pakai ya. Khairun itu khobar. Khairun khobarnya, betul. La kitabai hudan mudhaf ilaih. Dia majrur. Mudhaf. Iya, mudhaf ilaih. Kitabai mudhaf. Hudan majrur. Alamat jarnya kasroh muqaddarah alal alif. Baik. Au bil kasroh, ini yang kemungkinan terakhir. Alamat nasabnya adalah kasroh. Ini berlaku pada apa? Jamak muannas salim. Nahwu contohnya la fasiqati zamanin. Oh, sebentar. Untuk yang tadi anak keliru ya. Untuk yang muslimin tadi belum diidhofahkan ya. La muslimi la muslimi tilkal qaryati. Sebentar. Berarti bagusnya apa? Maujuduna, misalkan. Untuk yang jamak mudzakkar salim tadi. Ana mengatakan apa ya? La muslimina fi tilkal qaryah. Ini silap. Ini nanti mabni jadinya. Tapi maksud ya, yang ana inginkan adalah yang jamak mudzakkar salim. Berarti harus diidhofahkan. La muslimi tilkal qaryati maujuduna. Tidak ada orang-orang Islam di desa itu yang ada, yang wujud, misalkan. Dia alamat nasabnya adalah dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Ini misalkan. Adapun kalau yang ini yang kasrah adalah jamak muannas salim. La fasiqati zamanin muflihatun. Tidak ada para perempuan fasik di suatu zaman yang akan beruntung. Toyib. Mungkin malah terancam tidak mencium bau surga, tidak menghidu bau surga, apalagi masuk surga. Mudhaf ilaih, ya mudhaf ilaih. Zamanin mudhaf ilaih. Fasiqati ini adalah sebagai mudhaf mansub, alamat nasabnya kasrah. Karena jamak muannas salim. Muflihatun. Iya, sebagai apa? Khabar la mansub. Khabar la marfu, afwan salah. Khabar la marfu, muflihatun. La fasiqati zamanin muflihatun. Iya. Itu jadi nama susah. Iya, lebih diteliti satu-satu. Ya apa, kita baca sedikit-sedikit. Kita tambah sedikit. Wa ammal musyabbahu bil mudhaf. Adapun yang bukan mudhaf tapi musyabbah bil mudhaf, yaitu suatu isim yang memerlukan kelengkapan. Huwa mattasala bihi syai'un min tamami makna, yaitu suatu lafaz yang disambung dengan
suatu lafadz yang lain yang termasuk dari kelengkapan makna dia. Bi ayyakuna amilan, yaitu boleh jadi yang lafadz pertama sebagai amil fima ba'dahu, amil terhadap lafadz yang setelahnya, amalal fi'il, dengan amalan fi'il yaitu menyebabkan lafadz kedua itu fa'il. Lafadz kedua sebagai fa'il dia. Nahwu la hasanan qauluhu madmumun. Tidak ada yang baik, orang yang baik ucapannya yang tercela. Nah, hasanan kenapa mansub? Apakah dia mudhaf? Bukan mudhaf, tapi musyabbah bil mudhaf. Karena dia memerlukan dua lafadz bagaikan mudhaf ilaih. Nah, qauluhu, qaulu ini sebagai fa'il dari hasanan. Baik. La hasanan qauluha, qaulu sebagai fa'il. Orang yang baik. Baik apanya sih? Ucapannya. Yang tercela, tak ada yang tercela. Orang yang ucapannya baik. Ini contoh kalimat aja. Qauluhu itu mudhaf ilaih. Bukan mudhaf ilaih, karena ini bukan mudhaf, tapi musyabbah, dimiripkan dengan mudhaf. Qaulu sebagai fa'il, fa'il dari hasanan. Fa'il dari hasanan. Seperti hasanan wajhuhu. La hasanan wajhuhu makruhun. Tidak ada orang yang wajahnya baik yang dibenci misalkan. Jadi fa'il. Iya, fa'il dari hasanan. Karena hasanan ini dia ya'malu amala fi'il. Dia sekarang perlu fa'il dia. Fa'il marfu'. Iya, qaulu marfu sebagai fa'il dari hasanan. Madmumun itu sebagai khabar la. Itu jadi Hu mudhaf ilaih. Iya. Qaulu mudhaf, hu mudhaf ilaih, betul. fa'il. Iya, qaulu fa'il. Fa'il marfu'. Ya, dilihat dari depan, dilihat dari hasanan, qaulu sebagai fa'il. Dilihat dari belakang, dari dhamir huwa, qaulu mudhaf. Hu mudhaf ilaih. Madmumun sebagai khabar la, yaitu marfu. Au maf'ulan, atau menyebabkan lafadz kedua itu maf'ul bih. Ini yang lebih senang, lebih mudah. Nahwu la taliban khairon mahrumun. Tidak ada orang yang mencari kebaikan yang dihalangi. Ini istilahnya. Memang sungguh-sungguh mencari kebaikan akan diberi. La taliban, tidak ada orang yang mencari apa ini ya? Perlu maf'ul bih, yaitu khairon. La taliban khairon mahrumun. Khairon maf'ul bih dari taliban. Maka dia mansub. Taliban kenapa mansub juga? Karena dia adalah isim la, iya mansub. Mahrumun sebagai khabar la, berarti marfu. Au jaron, ya. Ya, khairan maf'ulun bih. Khairan maf'ulun bih dari taliban. Seperti yang dicontohkan oleh Ar-Ru'aini. Apa itu? La taliban, la tali'an jabalan hadirun. Tidak ada pendaki gunung yang hadir sekarang ini. Tali'an jabalan. Jabalan sebagai maf'ul bih. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, lafadz yang berikutnya adalah jar majrur. Jaron au majruran. Muta'alliqun bih, terkait dengan isim la. Nahwu la raghiban bil fauzi kasulun. La raghiban. Tidak ada orang yang berminat. Nah, ini untuk bahasa kita sih berminat perlu maf'ul bih ya, tapi dalam bahasa Arab ini perlu jar majrur bil fauzi, raghiba fi atau raghiba bi misalkan. La raghiban bil fauzi, bil fauzi kelengkapan dari raghiban. Jar majrur terkait dengan raghiban. Kasulun sebagai khabar la, dia marfu. Au ghairu dzalik, atau ada kemungkinan yang lain. Intinya lihat, yaitu isim la dia perlu apa? Kalau dia memang perlu kelengkapan, dikasih kelengkapan, dia jadi mansub bagaikan mudhaf ilaih. Dia dipanggil bagaikan mudhaf, tapi bukan mudhaf, tapi dikatakan musyabbah bil mudhaf, diserupakan dengan mudhaf. Dia macam inna wa ini la memang anggota inna. Iya, anggota inna, saudari-saudari inna. Iya, isimnya mansub. Isim mansub. Khabarnya marfu. Betul. Ilahuna wallahu a'lam. Ayo. Ya, yang melengkapi dikatakan ya sebagai pelengkap, tergantung perlu fa'il kah, maf'ul bih kah, atau jar majrur kah, atau mungkin dzaraf dan semacamnya. Karena
Isim la di sini kalau berdiri sendiri dia kurang, dia perlu pelengkap. Dikasih pelengkap, dikasih lafadz yang berikutnya. Jadi polanya seakan-akan mudhof, dia mirip mudhof, memerlukan pelengkap, memerlukan lafadz yang lain. Wallahu a'lam.